Hai Detikers, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat aja ya. Pada tahun lalu, tepatnya di 2021 lalu, Mazda baru aja memberi penyegaran terhadap medium SUV andalan mereka. Dan di tahun ini, belum ada setengah tahun berjalan, Mazda kembali mengabarkan kami kalau akan menyegarkan CX-5-nya nih. Dan unitnya udah ada bersama kita. Kita akan cari tahu sebenarnya apa aja yang berubah, apa aja yang segar, dan seperti apa yang sekarang. Yuk, simak terus video sampai habis karena kita akan membahas Mazda New CX-5. Tentunya Mazda CX-5 ini di pasaran bersaing langsung dengan Honda CR-V, Wuling Almas, dan juga Nissan X-Trail. Untuk urusan harga, Mazda CX-5 terbaru ini dibanderol dengan harga Rp597.700.000 untuk yang versi Elite. Sementara untuk versi yang Kuro dijual di harga Rp607.700.000. Beda 10 juta teman-teman. Di pasaran harganya lumayan kuat bersaing langsung dengan Honda CR-V yang versi termahal 1.5L Prestige, tapi harganya beda jauh dengan Wuling Almas. Meskipun sekarang membawa nama New CX-5, tapi sebenarnya perbedaannya hanya dari segi tampilan sedikit aja dan juga dari segi fiturnya teman-teman. Untuk urusan mesin, rangka, dan juga segala perintilan lainnya masih sebenarnya mirip-mirip sama persis dengan yang CX-5 versi 2021 lalu. Yuk, sekarang kita bedah apa aja perbedaannya dari desain dulu. Dari depan kalian bisa lihat kalau Mazda CX-5 terbaru ini sebenarnya masih mirip-mirip sama, tapi perbedaan yang paling kentara di mobil ini adalah dari logonya teman-teman. Sekarang dikasih kaca gitu ya. Ini karena udah pakai sistem radar. Rapi banget disimpan di sini ya di logonya. Grillnya pun baru teman-teman, dan model lampu utamanya sekarang baru dengan DRL yang bentuknya huruf L atau kayak bumerang gitu. Makin manis kelihatannya. Dari depan tarikan garisnya pun kelihatan lebih agresif, tapi ada unsur mewahnya juga. Dari samping, mobil ini sebenarnya masih agak mirip-mirip sama lagi teman-teman. Tapi di atas kertas, dimensi mobil ini tuh sebenarnya berbeda. Lebih besar sedikit, lebih panjang, dan juga lebih lebar. Tapi untuk urusan tinggi, wheelbase sampai ground clearance-nya itu masih sama dengan versi yang lamanya. Dari samping aksennya pun gak kalah bikin manis. Window lainnya, di sini juga ada wheel arch molding yang manjang gini, menguatkan SUV-nya. Dan rodanya sekarang beda teman-teman. Peleknya sih lebih tepatnya, desainnya two-tone gitu, modelnya lebih modern, dibalut dengan ban ukuran 255, profilnya 55, ring 19, weh, gede banget ya. Tapi gue lebih suka desain yang lama sih sebenarnya. Dari samping seperti ini. Nah, dari belakangnya kita bisa lihat kalau desainnya pun sekarang jadi mirip kayak depannya. Pasti ya, bahasa desain terbarunya Mazda ini nih. Model lampunya kayak gini, sekarang teman-teman stop lampnya dikasih juga aksen huruf L gitu ya, manis. Dari belakang kita intip akomodasinya ya. Pembukaannya udah pakai power tailgate atau elektrik, jadi tinggal ditunggu aja. Agak lama sih sebenarnya. Karena dimensi jadi lebih panjang teman-teman, bagasinya juga jadi lebih luas. Bisa menampung lebih banyak barang dan juga sama kayak yang lama, jok baris keduanya bisa dilipat untuk mendapatkan akomodasi yang lebih luas juga. Sementara di bawah sini ada spare tire, tapi temporary teman-teman, dan juga masih ada subwoofer dari Bose. Dari belakang, memang walaupun bagasi Mazda ini jadi lebih luas, tapi nyatanya dibandingkan dengan rival-rivalnya seperti CR-V ataupun Almas yang punya basis untuk 7 penumpang, 7-seater, pasti mereka punya bagasi yang lebih besar juga. Tapi it's okay. Masuk ke kabin ya, suasana interior dari Mazda ini memang salah satu yang terbaik di kelasnya. Paling mewah dan juga mengesankan mobil yang mahal gitu. Tapi yang gue sayangkan, kunci mobil Mazda itu memang udah yang baru, yang di samping sini nih tombol-tombolnya. Tapi dia belum punya fitur remote engine start kayak di CR-V. Jadi sekarang kita masuk ke kabinnya jadi belum bisa dingin nih. Harusnya bisa gue nyalain dari luar. Tapi di belakang sini teman-teman, kalau kita ngomongin posisi duduk nih, tinggi gue 125 cm, di depan posisi mengemudi gue, dan di belakang bukan ruang yang terbaik bagi gue. Karena lumayan sempit kesannya, apalagi karena sunroofnya hanya kecil di depan aja, bukan panoramic roof kayak kompetitornya. Di belakang sini pun ruang kaki hanya sedikit sisanya, sekitar 5 jari. Dan ini maju mundurnya fix ya joknya. Sementara untuk direbahkannya hanya ada satu lagi opsi, jadi nggak terlalu ngaruh juga. Ruang kepalanya ya cukup oke lah, tapi agak awkward karena di sini untuk metode pembukaan sunroofnya ya.
Untuk kenyamanan lainnya teman-teman, di belakang sini ada AC yang terhubung dengan yang depan pengontrolnya, dan ada armrest lengkap dengan USB port. Pas banget. Masuk ke kabin depan, ini adalah posisi terbaik bagi gue teman-teman, dan rasanya menjadi posisi yang terbaik juga untuk pemilik dari CX-5 ini. Sebelumnya kita nyalain dulu ya. Kenapa gue bilang demikian teman-teman? Karena kayaknya pembeli dari CX-5 ini harus membawanya sendiri, karena kalau duduk di belakang tadi kan rasanya kurang nyaman ya. Di depan sini, posisi mengemudinya khas Mazda yang ergonomis banget, dan pengaturan kursinya pun bisa pakai elektrik teman-teman, jadi menyenangkan sekali. Bukan hanya di supir, tapi di jok sini juga udah elektris. Wow, jadi makin asik ya. Pengaturan setirnya pun bisa diatur naik turun ataupun teleskopik. Jadi semakin baik lagi untuk ergonomisnya. Visibilitasnya sangat baik pula teman-teman. Nah, kalau kita detailnya, di depan gua langsung disambut sama layar instrument cluster yang mirip dengan yang lama. Tapi sekarang jadi ketambahan banyak sekali detail-detail informasi karena di sininya ada fitur-fitur radar teman-teman. Nih, dari setirnya juga kelihatan. Kalau di sini udah ada fitur Adaptive Cruise Control. Jadi sekarang iActive Sense di Mazda CX-5 yang terbaru ini jadi semakin lengkap. Jadi semakin bisa bersaing dengan kompetitornya. Nah, teman-teman, di sini juga satu hal yang sedikit gue kritisi dari Mazda yang versi sebelumnya pun udah demikian, karena layar instrument clusternya ini walaupun digital, tapi infonya kurang banyak nih teman-teman. Hanya ada trip A, trip B, ada juga lane keeping assist-nya di sini, indikatornya. Ada service due dan ada fuel range. Dan udah selesai. Harusnya ditambahin yang lain kayak mungkin informasi soal media atau informasi soal speed average atau apapun lah. Jadi semakin membuat mobil ini kelihatan kaya informasinya. Di mobil ini juga tetap ada khasnya Mazda, ada head up display di situ teman-teman. Jadi ada bayangan gitu yang kelihatan speednya. Terus kalau kita geser ke tengahnya, di sini layar multimedianya masih sama pula dengan yang lama. Pengaturannya kalau lagi berhenti bisa disentuh touchscreen, tapi kalau lagi jalan kita harus mengendalikan dengan tombol-tombol di sini nih. Tapi pengendaliannya asik teman-teman, kontrolnya asik karena ada haptic soundnya gitu ya. Yoi. Nah, yang baru juga teman-teman di sini di Mazda CX-5 terbaru ini adalah fitur wireless charging nih. Wow, jadi di sini kita bisa taruh HP yang udah support wireless charging. Dan karena Apple CarPlay dan Android Auto-nya pun udah wireless, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi bawa-bawa kabel. Tapi kalaupun masih mau pakai kabel, kabelnya tersedia di kompartemen di belakang sini. Nah, terakhir teman-teman, untuk detailnya di mobil ini tuh adalah salah satu yang terbaik di kelasnya menurut gua. Kesannya mewah, auranya, di sini ada wood panelnya, dan juga ada sentuhan-sentuhan yang rasanya nggak bikin kita move on dari generasi sebelumnya, karena di sini masih ada slot untuk CD nih. Wah, jadi asik ya. Terus secara umum pun aura kabinnya, ya meski nggak pakai panoramic roof yang panjang sampai belakang, tapi rasanya kemewahan Mazda ini memang nggak bisa diragukan lagi. Oke teman-teman, yuk kalau gitu sekarang kita akan menjajal mobil ini dan juga akan gue jelasin fitur-fitur terbaru dari Mazda CX-5 ini seperti apa sih. Let's go! Nah teman-teman, biasanya kalau kita autotest itu kita mulai impresi berkendara dari bahas mesinnya, handling, suspensi, baru fitur. Sekarang kita balik, kita bahas fiturnya dulu, karena memang di CX-5 terbaru ini fiturnya lah yang lebih diunggulkan nih. Fiturnya lah yang baru. Nah sekarang kita bahas, tadi udah gue singgung dikit sebenarnya, kalau iActive Sense di mobil ini jadi lebih banyak. Sebelumnya di CX-5 versi 2021 itu iActive Sense-nya hanya ada dua teman-teman. Ada blind spot monitoring sama rear cross traffic alert dan adaptive headlight gitulah. Kalau sekarang jadi lebih lengkap, total ada 9 poin sekarang iActive Sense-nya. Jadi fitur keselamatan berkendaranya yang berbasis radar jadi kian banyak lagi teman-teman. Pertama, kita akan bahas Adaptive Cruise Control. Tadi udah gue singgung dikit ada fitur ini. Pengaturannya di sini teman-teman, di setir sebelah kanan. Udah kita atur Adaptive Controlnya, jadi tinggal ngikutin kecepatan yang kita tuju. Dan asiknya karena punya radar di depan itu teman-teman tadi, jadi mobil ini bisa mengikuti jarak aman dengan mobil depan teman-teman. Di sini nih, di tombol sebelah ini pengaturannya. Kalau kita ganti itu, kalau posisinya 4 bar dia makin jauh dengan depan jaraknya. Tapi kalau dia posisinya makin sedikit, 1 bar dia akan semakin mepet dengan mobil di depannya. Jadi kalau kita di jalan tol, kita mau berkendara dengan lebih rileks gitu ya, dengan lebih santai, kita bisa mainkan fitur ini
dan dia akan ngikutin jarak dari mobil depan. Jadi kalau mobil depannya maju, dia akan maju. Kalau mobil depannya akan lebih pelan, dia pun akan lebih pelan. Jadi semakin aman dan juga jadi semakin lebih asik berkendara ini. Lalu fitur kedua yang hadir di mobil ini berbasis radar adalah fitur Lane Keeping Assist sama Lane Departure Warning System. Jadi dari namanya kita tahu kalau fitur itu tuh bisa ngejaga mobil ini di suatu lajur. Tapi dengan catatan lajur yang ada marka jalannya. Kalau kayak gini nih, lajur yang botak nih, yang ada jalannya, ini setir kalau kita lepas ya dia akan buta aja nggak tahu mau kemana. Tapi kalau ada marka jalannya, ketika mobil tiba-tiba keluar lajur gitu ya, dia akan ngemarahin tuh, ngasih warning. Tapi kalau kita kekeh atau kita nggak fokus, hilang fokus gitu ya, kita nggak sengaja keluar lajur, dia akan mengembalikan kita ke lajur utamanya. Jadi mobil ini akan membuat kita lebih aman lagi. Selain dua tadi, masih lengkap fitur-fitur yang berbasis radarnya, kayak pedestrian brake, jadi dia akan ngerem otomatis ketika ada yang tiba-tiba menyeberang gitu, melintas teman-teman, dan juga banyak fitur pengereman lainnya yang membuat kita semakin merasa aman lagi. Itulah yang dibawa Mazda ke Mazda CX-5 terbaru ini. Jadi sekarang semakin lengkap, walaupun fitur-fitur keselamatan basicnya kayak ABS, EBD, brake assist, airbag segala macam itu masih dihadirkan ke mobil ini. Setelah tadi kita bahas fiturnya teman-teman, fitur keselamatan terbarunya ya, sekarang kita bahas impresi berkendaranya. Dari mesinnya dulu nih. Mazda masih membekali CX-5 terbaru ini dengan mesin yang sama, yaitu mesin Skyactiv G berkapasitas 2500 cc. Tenaga yang bisa dihasilkan dari mesin ini adalah 190 PS dan juga torsi 252 Nm. Mesinnya adalah mesin 4 silinder segaris, naturally aspirated teman-teman. Jadi bukan turbo, dan rasanya memang paling asik, paling menyenangkan pakai mobil NA itu, karena penyaluran tenaganya wow, terasa linear. Apalagi karena kapasitasnya besar, 2500 cc. Jadi rasanya ditolak dikit pun tenaganya langsung bus gitu ya, langsung keluar. Wah, asik. Apalagi teman-teman, mesinnya ini dikawinkan dengan transmisi 6 percepatan otomatis yang konvensional. Jadi kita bisa mainkan pedal shift-nya di sini. Wow. Asik banget sensasi berkendaranya. Apalagi kalau kurang, di sini pun ada sport mode teman-teman. Tinggal colek aja, ganti ke sport, dia akan langsung lebih responsif lagi. Jadi mobil ini memang jadinya asik buat dikendarai sendiri nih. Nah, walaupun mesinnya ini besar, 2500 cc, dan juga mesinnya bertenaga teman-teman, tapi nyatanya mesinnya punya efisiensi yang baik nih teman-teman untuk urusan konsumsi bahan bakarnya. Dari pengetesan kami untuk rute harian dengan kecepatan rata-rata 20-30 km per jam di rute harian, mobil ini mencatatkan angka di 10,5 km per liter. Sementara untuk rute tolnya dengan kecepatan lebih konstan di angka 90 km per jam, mobil ini dapat di angka 15,7 km per liter. Angka segitu luar biasa kalau kita melihat spesifikasi mesinnya yang besar banget ya, 2500 cc. Tapi itu pasti berkat teknologi Skyactiv yang ditanamkan Mazda ke mesinnya ini. Lanjut, kita bedah handling dan suspensinya. Dari handling dulu teman-teman, Mazda ini adalah salah satu medium SUV yang paling sharp menurut gue handlingnya. Kalau kita bermanuver gitu ya, tapi nggak buat mobil ini jadi kelontang gimana-gimana, body roll-nya pun minim, dan itu adalah pengendalian yang menurut gue paling luar biasa sporty di kelasnya. Kalau dibandingkan dengan CR-V yang lembut banget, Almas yang nggak kalah lembut juga, mobil ini memang handlingnya paling sharp, body roll-nya paling minim, tapi dampaknya ke suspensinya punya karakter yang kaku, stiff gitu teman-teman, dan cenderung medium ke keras tingkatannya. Jadi rasanya mobil ini memang pasnya dipakai sendiri lagi-lagi. Jadi walaupun kita beli mobil ini lumayan mahal ya harganya, tapi kayaknya nggak perlu jasa pengemudi, jasa supir gitu ya. Bawa sendiri lebih asik. Apalagi kalau dipakai sama orang-orang yang berjiwa muda tuh. Mobil ini rasanya pas sekali. Apalagi dengan auranya yang mewah, pengendaliannya sporty, dan fitur keselamatan yang jempolan sekarang jadinya paket komplit nih.
Lantas teman-teman, menurut kami Mazda jadi punya modal kuat untuk melawan rival-rivalnya yang udah punya teknologi keselamatan berbasis radar. Dengan harga yang hampir nempel ke 600 juta, bahkan yang Crew Edition-nya sekarang udah di atas 600 juta, mobil ini memang bukan buat kaum mendang-mending. Mazda adalah Mazda teman-teman, pembelinya Mazda pasti bukan hanya mencari fitur, mencari kenyamanan, mencari mesin, tapi juga dengan keasikan berkendaranya. Setidaknya menurut kami seperti itu. Menurut kalian apa pandangan kalian soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di video kali ini. Dan seperti biasa, untuk baca ulasan lengkapnya, kalian baca di kanal Detik Auto. Dan tonton video dari kami di kanal 20 Detik. Dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kalau gitu sekian aja teman-teman. Gue Hafiz pamit. Stay safe dan bye-bye.